Kita lanjutkan diskusi menarik ini, saya langsung mau ke Pak Eros. Kita melihat tadi pernyataan dari Hendro Priyono dan juga Bang Kodari tadi sampaikan bahkan potensinya cukup tinggi Prabowo Gibran menang satu putaran. Anda yakin? Ya kalau saya jadi beliau pun akan begitu ya. Ya tergantung sebetulnya. Jadi masalahnya sekarang ini kalau saya lihat jadinya ya saya simpulkan bukan apa yang dibicarakan tapi siapa yang membicarakan. Karena kalau saya lihat tadi ya, saya duduk di sini aja tadi ya. Wow. Tadi yang satu membuktikan begini begitu dan tadi juga sempat ya. Tadi dari apa aja itu ya. Pembukaan dari TV-nya saja sudah lihat ke jurusan mana kita harus berada gitu kan. Itu TV loh ya, bukan di sini ya. Nah, jadi saya kok tidak terlalu melihat ini signifikan untuk dibahas itu ya. Justru saya lihat yang menarik tuh begini ya. Tadi kenapa saya juga gak ngerti kenapa Mas Romli mempertanyakan, sudah jelas kok ya. Tadi aja kan sebelum itu kan pokoknya begini-begini gitu ya. Ya wajar menurut saya sih sah-sah aja gitu, tidak masalah gitu. Itu kan berdasarkan survei yang konon dilakukan secara ada metodenya dan seterusnya. Ya kenapa enggak gitu loh ya. Dan kalau beliau yakin satu putaran, ya kenapa enggak juga gitu ya. Silahkan aja. Tapi kan satu ya, yang penting itu di lapangan. Saya tadi duduk sini sangat ingin gitu ya. Sangat ingin terpengaruh gitu ya. Tapi kok enggak gitu ya. Enggak karena apa? Karena saya kan di lapangan juga. Jadi kan artinya saya melihat masyarakat ada fenomena politik yang terjadi di lapangan. Artinya mungkin Mas Kudori dari perspektif lain ya. Saya mungkin melihat dari perspektif lain ya. Saya bukan seorang surveyor itu kan. Dan surveyor itu biasanya saya nggak tahu apakah Mas Kudori itu membiayai diri sendiri atau memang ada yang membiayai untuk bersurvei. Itu saya nggak tahu. Saya tidak akan menuduh beliau ini memenangkan satu pihak itu kan saya tidak punya hak untuk itulah. Tapi yang saya punya hak di sini satu, bahwasanya kok saya melihat it's too early gitu ya. Nah karena terlalu pagi saya jadi curiga. Ini maunya apa sih ngomong-ngomong begitu. Sementara masih banyak hal yang kita harus bicarakan ke depan. Bagi saya kok saya duduk di sini. Bukan begini loh Mas ya. Walaupun saya pendirinya partai itu kan ya. Teman saya, oh ya saya pendirinya kok. Cuman yang saya duduk di sini sebetulnya hanya ingin melihat ya. Gimana Indonesia ke depan ya. Dengan maaf tadi perdebatan seperti aja. Maaf ya saya harus melihat kok begini ya gitu ya, pantesan rakyat bingung gitu ya. Nah hal-hal seperti ini kan maaf yang gak mencerahkan, maaf aja kalau saya kata tidak mencerahkan. Jadi hanya mencoba melakukan pembenaran ya. Sementara di lapangan kita lihat sendiri gitu ya, seperti apa. Kalau nanti Mas Kudori bicara tidak seperti itu, ya pasti ada bukan pengusaha yang baik ya, pengusaha surveyor yang baik. Ya harus seperti itu. Ya. Kalau enggak, ya siapa yang mau pakai dia lagi nanti kan begitu. Jadi menurut saya kita harus bisa juga memahami kalau teman-teman ini seperti itu. Menurut saya tadi juga ada Mas Andre, ya, itu bagus kan ya. Ya kalau enggak laporkan saja. Ini kan memang seharusnya begitu. Tapi kita tahulah ya, yang ini masyarakat ya. Mencari keadilan di lembaga pengadilan itu udah jauh panggang dari api gitu ya. Jadi kita katanya harus objektif ya. Saya coba objektif. Jadi mencari keadilan di mana? Ya kita harapkan nanti, ini harapan baru, Bawaslu bisa memenuhi harapan dari Mas Andri tadi ya. Itu yang kita harapkan. Tapi mungkin gejala-gejalanya bisa saja ya menimbulkan polemik di bawah. Karena ini juga menimbulkan polemik ya. Tadi saya aja baru selesai ikut diskusi tadi siang ya, menarik. Yang satu bilang, ya kok bisa ya Depdagri
menyatakan tidak ada sama sekali. Saya setuju Mas Andre ya. Artinya apalagi kita dengan kata-kata anak kecil aja tahu gitu. Apalagi yang sudah kayak begitu kayak saya botaknya sudah ada ya. Artinya untuk tidak percaya bahwa yang dilakukan itu untuk sesuatu rasanya kok agak sulit ya. Makanya saya untuk menghilangkan semua pemahaman saya, pengetahuan saya, pendidikan saya untuk mengatakan bahwa itu adalah silaturahmi biasa-biasa saja. Nah, saya tidak akan menuduh apa-apa. Artinya cobalah kita di sini mencerdaskan masyarakat ya. Artinya dengan realita kok begitu toh. Kalau Mohon maaf Pak Eros, tadi Anda sampaikan berkali-kali kenyataan yang dilihat di lapangan, kita juga butuh pencerahan. Apa yang Anda lihat di lapangan saat ini Pak Eros? di lapangan kan suara-suaranya yang seperti dikatakan ini tidak juga benar. Hal juga yang dicarakan Mas Romi juga masih harus ada pembuktian, kan begitu ya. Tapi yang saya lihat di lapangan memang terjadi perdebatan sengit. Artinya tidak suara itu seperti pemilu yang lalu sebelumnya ya kan. Perdebatan seperti apa itu Pak Eros? Ya apa yang dikatakan itu kan satu putar ngitungnya gimana ya. Contoh ya. Saya ingat sekali tahun 2019. Nanti tolong saya dibimbing nih Mas ya. Kan sampean yang lebih paham. Kalau saya kan ya rakyat biasa. Saya coba menghitung. Dulu Demokrat itu udah 7%. Tiba-tiba 20%. Nah, itu juga kita cari ya. Saya cari. 2019 itu kan 2009 sorry. Ya kan? Tiba-tiba dari 7 ke 21%. Pada saat itu saya ingat ya. Sampai saya pikir apa aku ini salah, kan jarang salah, kok ini salah jadi stres itu kan. Gini loh, tidak ada konstruksi politik yang signifikan. Dari 7 sampai 21 itu luar biasa loh ya, sangat luar biasa. Juga waktu itu kalau nggak salah, tidak ada juga prestasi ekonomi yang luar biasa gitu kan. Sehingga saya pikir bisa saja, saya berpikir kalau gitu mungkin ada cara lain, yakni mesin Politik. Pemilu itu sendiri. Artinya mungkin saya tidak menuduh ya. Makanya saya minta nanti tolonglah di riset kembali gitu ya. Nah, hal ini juga bisa saja. Saya tuh ingin belain benar ya Mas Sudori itu ya. Supaya jangan dituduh dia berkampanye gitu kan. Saya ingin sekali gitu. Kenapa? Untuk supaya kita juga belajar gitu kan. Gimana ya cara bisa 51 sementara kita tahu ya. Ini kan makanya kan kalau sampean katanya pakai teori-teori. Kalau saya kan orang jalanan. Saya melihat realitanya. Kalau 10 ibu-ibu lagi duduk saya tanya, saya tahu apa. Nah, contohnya Hendro Priyono. Hendro itu kan teman saya. Teman satu manuver ya. Kalau Mas Hendro ada hal yang saya omongin tapi tidak etis untuk saya bicarakan. Tapi kan seperti ini Pak Eros, kalau memang Hendro Priyono tokoh intelijen Indonesia, mantan kepala BIN yang sudah bicara bisa indikasi meramalkan menang satu putaran. Boleh aja. Berarti kan ada itu hak dia. indikatornya. Tapi kan saya juga nggak bisa mengatakan bahwa dia bukan pemain, karena saya kenal siapa Hendro Priyono. Maksudnya pemain apa ini? Ya pemain aja. Apa yang diomongin itu jangan terlalu tangkap 100% dulu. Karena apa? Ada sesuatu yang mungkin tidak dikatakannya. Kalau dikatakannya bukan intelijen lagi dong, ya. Nah ini kalau dia sendiri ngaku sebagai intelijen, dia mengatakan semuanya, sorry Mas Hendro, you are not, kan gitu. Kalau dia